Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, balik lagi pada video kali ini kita akan membahas mengenai Si Pencatar tahun 2024. Oke teman-teman, jadi Si Pencatar merupakan seleksi penerimaan calon taruna untuk sekolah kedinasan yang berada di lingkup Kementerian Perhubungan, teman-teman. Nah, di tahun 2024 ini nanti akan dibuka ya untuk jalur pola pembibitan tahun 2024. Kurang lebih nanti ada 15 sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan yang membuka pendaftaran di tahun 2024 ini. Nah, seperti apa pengumuman resminya? Langsung saja kita masuk di laman sipencatar.debhub.go.id. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di laman Si Pencatar. Ada pengumuman seleksi penerimaan calon taruna-taruni atau Si Pencatar pola pembibitan Kementerian Perhubungan tahun 2024. Jadi untuk pola pembibitan sendiri ya teman-teman, itu merupakan sebuah jalur ya yang dikhususkan bagi teman-teman nanti setelah lulus dari sekolah kedinasan tersebut akan menjalani ikatan dinas. Jadi akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil untuk pola pembibitan. Oke, di sini kita akan lihat pengumuman seleksinya. Nah, ini dia dari Kementerian Perhubungan ya. Kita akan lihat. Yang pertama adalah program studi. Jadi yang pertama, jumlah formasi yang dibuka di tahun 2024 adalah 622 formasi. Yang terdiri dari 472 untuk formasi pola pembibitan Kementerian Perhubungan, 144 formasi pola pembibitan Pemda, dan 6 formasi pola pembibitan Kemenhub khusus orang asli Papua. Kemudian di sini teman-teman, calon taruna-taruni Polbid atau Polbid Kemenhub itu memilih prodi yang tersedia tanpa dibatasi domisili asal ya. Untuk Pemda tentu saja harus memiliki KTP di Pemda tersebut. Kemudian untuk orang asli Papua juga sama ya teman-teman. Oke, di sini kita akan langsung scroll. Nah, di sini calon taruna-taruni itu hanya berhak memilih satu prodi yang tersedia, teman-teman. Nah, ternyata ya di sini calon taruna hanya bisa memilih satu prodi ya teman-teman di Si Pencatar tahun 2024. Kalau kita lihat alokasi formasinya, kita lihat yang pertama di sini ada pola pembibitan Kemenhub sebesar 472 yang dibagi jenjang D3 dan juga D4. Untuk matra dari darat sendiri, untuk D3 90, untuk laut 171, untuk udara 53. Kemudian untuk D4 di daratnya itu ada 95, laut 39, udara 24. Keterangan untuk Polbid itu ya, Polbid Kemenhub bersifat nasional, tidak dibatasi domisili asal. Jadi teman-teman bisa mendaftar di domisili yang dimanapun ya untuk jalur pembibitan Kementerian Perhubungan. Kalau Polbid Pemda tentu di sini domisili asal ya melaksanakan kerjasama ya dengan PTDI STTD pada angka Romawi 9. Jadi nanti kita lihat. Kemudian untuk Polbid orang asli Papua tentu saja domisili asalnya itu diperuntukkan bagi pendaftar di Papua. Kita akan lihat di sini ya spesifikasi dari setiap sekolah kedinasan ya atau kualifikasi ya. Yang pertama ada Politeknik Transportasi Darat atau PTDI STTD. Ada prodi D4 Transportasi Darat, ini bisa dari SMA, MA IPA, kemudian dari jurusan SMK, MK, MAK, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Tenaga Listrik, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Di sini juga ada keterangan ya, formasinya adalah sebesar 25. Oke, di sini kita lanjut. Untuk Pemda, tadi untuk Pemdanya itu adalah 96 ya di PTDI STTD. Jadi cukup besar ya teman-teman formasi di PTDI. Kemudian yang kedua adalah Teknologi Rekayasa Otomotif TRO di PTDI STTD. Kemudian ada juga D3 Manajemen Transportasi Jalan di PTDI STTD. Kita
Kita lanjut yang kedua, ada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ Tegal. Di sini ada D4 RSTJ ya. Formasi Polbid Kemenhub 31 teman-teman. Di sini SMA MA IPA itu bisa mendaftar. Jadi biasanya PKTJ kemudian PTD STTD ini salah satu atau salah dua ya sekolah kedinasan di bawah Kemenhub yang pendaftarnya ini cukup banyak teman-teman. Kita lihat juga di sini ada teknologi rekayasa otomotif di PKTJ Tegal. Kemudian ada teknologi otomotif untuk D3-nya. Kemudian yang ketiga di sini ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI Madiun, teman-teman. Teman-teman bisa mendaftar. Di sini ada prodi D3 ya, D3 Teknologi Bangunan dan Jalur. Kemudian di sini kita lanjut saja ya teman-teman karena banyak sekali ya sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Yang keempat di sini ada Poltek Trans Palembang ya, Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, membuka D3 Studi Nautika, D3 Permesinan Kapal dan juga D3 Manajemen Perairan. Di sini ada Polbid ya sebanyak 8 dan juga 7. Kemudian ada juga yang transportasi darat, ada Poltrada Bali. Di sini ada D3 Manajemen Transportasi Jalan dan juga D3 Manajemen Logistik. Untuk transportasi laut sendiri, teman-teman, di sini ada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atau PIP Makassar yang membuka D4 Nautika sebanyak 10 formasi. Kemudian ada D4 Teknika 10 formasi juga. Kemudian yang kedua ada Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Surabaya yang membuka D4 Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal sebesar 8 formasi. Kemudian ada D4 Transportasi Laut itu sebanyak 3 formasi, D3 Elektropelayaran 69 formasi teman-teman. Wow, ini cukup banyak ya teman-teman untuk D3 Elektropelayaran ya teman-teman. Peluang nih bagi teman-teman semua karena 69 ya. Wow, lumayan banyak. D3 Nautika hanya 1 teman-teman. Ada juga Poltekpel Malahayati Aceh yang membuka D3 Sistem Kelistrikan Kapal itu wow banyak juga, ini 101 teman-teman, 101 ya. Kemudian Poltekpel Sorong ya, D3 di sini khusus orang asli Papua. Untuk transportasi udara ada PPI Curug ya teman-teman. D4 Teknik Listrik Bandara 4 orang, D4 Teknik Navigasi Udara 4 taruna ya atau taruni. Kemudian D4 Teknik Pesawat Udara 8 taruna-taruni. Ada juga D4 Lalu Lintas Udara sebanyak 4, D3 Operasional Bandar Udara sebanyak 24. Oke, lumayan banyak ya teman-teman. Dan ini bisa dari SMA IPA IPS ya. Jadi teman-teman bisa cek langsung ya di pengumuman penerimaan si pencatat 2024. Ada juga Poltek Bank Surabaya teman-teman. Oke, kita lihat ada Poltek Bank Makassar juga. Ada Poltek Bank Medan, kemudian ada Poltek Bank Palembang. Di sini juga teman-teman bisa lihat ada Politeknik Penerbang Jayapura juga. Oke, kita langsung saja juga melihat persyaratannya ya. Usia maksimal itu 23 tahun, minimal 16 tahun per 1 September 2024. Oke. Persyaratan nilai di sini untuk lulusan 2023 dan sebelumnya ya, tidak ada keterangan sampai tahun 2000 berapa ya teman-teman. Jadi 2023 dan sebelumnya itu memiliki nilai rata-rata ijazah minimal 7. Kemudian untuk yang tahun 2024 ini itu menggunakan nilai raport di semester genap kelas 11 dan semester ganjil kelas 12 minimal 70. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini tinggi ya, terkait tinggi kita akan lihat tadi pengumuman mengenai tinggi. Tinggi badan untuk pria itu minimal 160, wanita 155 teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi pengumumannya ini sangat banyak ya teman-teman karena sekolah kedinasan di bawah
Kemenhub ya, itu memang lumayan ya, lumayan banyak sekali. Oke, kita akan lanjut scroll ke bawah ya teman-teman. Di sini ada formulir ya, kesediaan, kemudian nanti tata cara pendaftaran itu hampir sama. Teman-teman mengakses laman Dikdin terlebih dahulu ya. Kemudian mengunggah, membuat akun. Dan nanti juga teman-teman bisa login ya di si pencatar ya teman-teman. Oke, untuk terakhir pendaftaran di 13 Juni 2024. Kemudian ada pembiayaannya, kita akan lihat pembiayaan di sini. Jadi selama mengikuti pendidikan terdapat biaya penyelenggaraan pendidikan, ada akademik dan non akademik. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Kemudian untuk tahapannya sendiri, kita akan lihat ya, setiap seleksinya itu menggunakan sistem gugur ya teman-teman. Oke, di sini besaran biaya tadi untuk pendaftaran itu 125 sampai 300. Kemudian ada tahap 2 itu menuju SKD itu sama 100.000. Tes kesehatan itu 625 sampai 1.820. Tes kesemaptaan itu 70 sampai 320. Psikotes 300 sampai 600 dan wawancara itu 85 sampai 350.000. Untuk rinciannya sendiri teman-teman bisa lihat ya nanti di sini, mulai dari Politeknik PTD STTD ya sampai nanti di Poltek Bank ya teman-teman. Ya, ini dia ya 15 sekolah kedinasan di bawah Kemenhub yang dibuka tahun ini. Untuk lokasi SKD ya, ini juga sudah dibagi beberapa wilayah yang bisa teman-teman nanti ikuti. Oke, kita akan lanjut pengumumannya. Jadwal sendiri ini hampir sama ya. SKD itu nanti di bulan Juli hingga nanti di bulan akhir September hingga awal Oktober teman-teman. Ya teman-teman, demikian ya kiranya pengumuman yang bisa saya berikan ya mengenai penerimaan si pencatar tahun 2024. Semoga ya teman-teman bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa sukses dalam mendaftar di si pencatar tahun 2024 teman-teman. Apabila ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.